Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, tentunya mari kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, yang nikmat tersebut tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga dengan berkumpulnya nikmat-nikmat tersebut, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat dalam rangka mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan, niatan yang telah kita tata di dalam hati kita akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal solih. Dan berkumpulnya kita di rumah Allah yang mulia ini akan berlanjut kelak berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam naungan ridhonya. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan Rasul Allah yang pamungkas, yang menyempurnakan syariat keislaman. Maka marilah kita berpegang teguh kepada ajaran beliau, sehingga kelak kita di akhirat akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tidak ada hidup yang lebih indah selain ketika hidup kita ini mendapatkan ridho, mendapatkan kasih dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, tidak ada hidup yang lebih celaka ketika hidup kita ini sudah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun harta kekayaan yang kita miliki, seberapapun tingginya pangkat dan jabatan yang kita sandang, menurut manusia mungkin kita dihormati, di hadapan manusia mungkin mulia, itu semua tidak akan ada artinya ketika hidup kita sudah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perkenankan kami dalam khutbah Jumat yang singkat ini menyampaikan 3 hal yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 3 hal yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innallaha yaradalakum salasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai dari kamu sekalian 3 perbuatan. Yang pertama, anta budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini perbuatan pertama yang akan mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yakni kita beribadah kepada Allah dan sedikit pun kita tidak berbuat kesyirikan. Apakah itu syirik besar, apakah itu syirik kecil. Artinya kemantapan tauhid kita dalam hidup ini akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya hidup yang di dalam naungan tauhid, betapa indahnya hidup yang di dalam kepasrahan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika itu
berarti kita sudah menemukan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita alami. Satu misal ketika kita mengalami masalah ekonomi, lebih-lebih dalam 2 tahun terakhir ini masalah pandemi berdampak dalam semua aspek. Mungkin secara ekonomi, secara finansial, keluarga, penghasilan kita jauh berkurang. Tetapi ketika kita pegang tauhid ini, kita ingat bahwa kita punya Allah, Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Maka orang yang beriman tentu tidak akan goyah akidahnya dan tauhidnya. Ketika mungkin kita menghadapi permasalahan kehidupan yang lain, misalnya ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit yang berkepanjangan mungkin, kita ingat bahwa Allah As-Syafi, Allah lah yang maha menyembuhkan. Sehingga dengan itulah maka permasalahan apapun ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jawaban. Tetapi ketika kemudian kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kemampuan kita terlalu kecil di dalam menghadapi problematika kehidupan ini, maka yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, marilah kita beribadah kepada Allah Ta'ala ini dengan lurus dan benar, dengan menjaga tauhid kita jangan sampai bergeser. Yang kedua, perbuatan yang mengundang rahmat Allah adalah wa antunasihu man walahu wahu amraku. Yakni kita mau memberikan nasihat, kita mau saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Ketika mungkin ada saudara kita yang berbuat melenceng dari nilai-nilai agama, kita tidak berdiam diri. Amar ma'ruf ini akan mendatangkan rahmat Allah. Karena kalau kita kemudian tidak peduli dengan saudara kita, kita menjadi soleh sendirian saja, maka ini akan bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu ayat Allah Ta'ala mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Ingatlah, takutlah kamu kepada azab Allah, terhadap kemurkaan Allah yang ketika sudah diturunkan kepada satu kaum, tidak hanya mengenai orang yang dolim saja, tetapi orang yang soleh pun akan terkena bencana tersebut. Karena apa? Karena dia berdiam diri. Yang ketiga yang mengundang rahmat Allah adalah wa anta tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Hidup rukun, bersaudara karena Allah, lebih-lebih saudara seiman, saudara sesama muslim. Ini yang kita perlukan sekarang ini, di mana umat Islam ini sekarang diadu domba, diserbu dari segala penjuru arah, supaya mereka itu tidak bisa rukun. Karena apa? Karena kekuatan umat Islam ini ketika ia rukun, inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, marilah kita tumbuhkan kasih sayang di antara sesama kita, ruhama'u bainahum, sesama muslim. Ketika syahadatnya sama, kiblatnya sama, rasulnya sama, dia saudara kita. Apapun golongannya, apapun bendera organisasinya, selagi dia muslim, maka mari kita tumbuhkan kasih sayang di antara kita. Ini akan mendatangkan rahmat Allah, ini akan menurunkan kasih sayang Allah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu akan membersamai orang-orang yang hidup rukun, bersatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti di akhirat Allah Ta'ala itu akan mencari orang-orang yang di dunianya ini bersaudara karena Allah. Ainal mutahabina bijalali, mana itu orang-orang yang ketika di dunia itu mereka bersaudara karena aku. Apa janji Allah? Adilluhum tahta dilli, aku akan lindungi mereka di bawah naungan perlindunganku. Maka marilah kita tumbuhkan kerukunan. Kesatuan umat Islam ini adalah merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Ketika tiga hal ini kita miliki, maka ini akan mendatangkan rahmat Allah. Sekaligus mari kita jauhi tiga perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Apa itu? Yang pertama, gila wa qala. Gila wa qala ini artinya adalah kita gemar, senang menyebarkan berita-berita yang belum karuan, belum jelas sumber kebenarannya, belum tentu kebenarannya, belum jelas sumbernya, tapi kemudian sudah kita sebarkan. Lebih-lebih di era medsos seperti sekarang ini, kadang-kadang ketika kita dapat sebuah share di WA kita, kemudian dengan mudah kita share ke teman-teman kita yang lain, padahal kita belum melakukan satu tabayun, satu check and recheck,
maka yang ini akan mendatangkan kemurkaan Allah. Sehingga berita itu jangan sampai kemudian tersebar, lebih-lebih yang terkait dengan aib saudara kita. Yang kedua, wa kasratas soal, terlalu banyak bertanya terhadap permasalahan yang sudah jelas. Yang diabadikan dalam Al-Quran itu dicontohkan adalah kaum Bani Israel, yang ketika disuruh menyembelih sapi, mereka bertanya, dan bertanya. Sehingga ini akan semakin menjadikan kita itu sulit. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu terlalu banyak bertanya. Bertanya terhadap sesuatu yang sudah jelas, yang ketika kita mendapatkan jawaban tasukum, justru akan menjadikan kita itu menjadi sulit. Bertanya memang bagus, tetapi terhadap perkara yang memang kita betul-betul tidak tahu dan tidak faham. Tetapi perkara yang jelas, perkara yang sudah nyata kebenarannya, maka tidak perlu lagi kita pertanyakan. Yang terakhir yang akan bisa mendatangkan kemurkaan Allah adalah wa idha'atul mal, yakni berlaku boros, menyia-nyiakan harta. Hartanya banyak tapi dibelanjakan untuk sesuatu yang sifatnya itu idha'atul mal, sifatnya itu hanya hura-hura. Mungkin untuk memperbagus rumahnya dibuat dengan biaya miliaran rupiah. Mungkin tiangnya saja harganya sekian ratus juta hanya untuk kesenangan dunia. Ini akan mendatangkan kemurkaan Allah. Akan jauh lebih bermanfaat kalau harta yang kita miliki itu kita investasikan untuk amal-amalan yang sifatnya maslahat, yang itu nanti hasilnya akan kita raih di hari akhirat. Maka orang yang pandai, orang yang pinter, orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang gemar di dunia ini melakukan amalan-amalan yang nanti hasilnya akan dinikmati di hari akhirat. Sehingga ketika orang itu mempunyai kelebihan harta, ia gunakan harta itu untuk membantu fakir miskin, untuk mensekolahkan anak-anak yang tidak mampu, biaya pendidikan, biaya kesehatan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Ini yang namanya bermanfaat. Tapi manakala kekayaan itu digunakan untuk mungkin memperbanyak mobil, mempermewah rumah, mungkin hanya dia yang bisa menikmati, dan itu nanti yakinlah akan berpisah dengan kita, dan itu nanti akan justru membebani kita di hari akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah,
Marilah di Jumat yang penuh berkah ini, senyampang ini adalah rumah Allah yang mulia. Kita tundukkan hati kita sejenak untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin, Allahumma akhlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma salimna ya Allah min fitnati hadhihi zaman, Allahumma salimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi